Oke, Oplovers Mania, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dengan saya Inyal dan saya Ampung. Oke, kita akan membahas di mana sekarang chapter terbaru yaitu 1050 ya sudah keluar. Oke, bagaimana Saudara Ampung tentang chapter 1050 ini? Silakan. Oke, kita langsung bahas ya di chapter terbaru 1050. Awal cerita menceritakan kedatangan Ichiji dan Reiju ke tuh mereka berdua untuk menyelamatkan saudara mereka yaitu Yonji dan Nizi. Betul sekali. Dalam perjalanan mereka dihadang anak-anak Big Mom. Iya. Di situ mereka bertarung, tapi anak-anak Big Mom tidak ada apa-apanya. Mereka sangat rendah ilmunya. Jadi bisa diatasi dengan mudah sama Germa ya dan Reiju. Pasukan Germa ya. Iya, betul sekali. Setelah chapter itu mungkin kita langsung ke itu kan sampul ya tadi ya. Iya. Kita langsung ke temanya udah langsung ke dimana Kaido itu kalah ya. Melalui pukulan yang jurus laba-laba itu kan. Ya, flashback seperti itu ya pertarungannya. Dan akhirnya Luffy pun terjatuh bersama Doflamingo ya. Doflamingo. Maksudnya Kaido. Ya. Di situ tersungkur sampai terjatuh ke lubang yang buatan lubang yang sama, Bu. Bukan. Apa tuh lubang yang sama? Lubang buatan Lau. Itu yang pedang raksasa itu. Jadi ternyata Lau pun sudah awakening di sini. Awakening itu menusukkan kepada Big Mom. Itu menjadi dua lubang yang sama yang dibuat oleh Lau dengan pedangnya itu ya. Yeah. Setelah itu Kaido setelah jatuh itu seperti gempa. Ternyata mungkin dia banyak warga di Onigashima itu kaget gitu kan. Yeah. Gempa ternyata bukan gempa. Ternyata itu Kaido ya. Ya, Kaido yang jatuh. Yang sangat besar itu. Yang sangat besar itu kayaknya berapa ton mungkin ya. Iya. Mungkin sekelas Kaido itu menggemparkan Wano Kuni ya sampai ke lubang ya. Gitu. Dan Luffy juga sama-sama terjatuh dia ya. Mungkin lemas dia ya. Iya, lemas. Kehabisan tenaga dia, jadi ikut-ikutan jatuh lah. Iya. Kaido jatuh, dia ikut jatuh lah. Iya. Kalau dari lihat Luffy itu gear 3 itu bisa jadi menciut lagi kan dulu itu. Iya. Menjadi kecil kayak anak umur 7 tahunan. Sekarang kalau gear 4 dia udah bagus. Butuh waktu berapa menit untuk bisa mengembalikan kekuatannya lagi. 10 menit kalau nggak salah ya. Bisa beradaptasi dia. Beradaptasi dengan kekuatannya itu. Nah, sekarang untuk menjadi apa? Yang sekarang tipe juangnya nih Luffy yang udah awakening, sepertinya ada kelemahannya juga mungkin ya. Jadi berapa menit atau maksimal, jadi batas maksimal ya. Kemampuannya jadi udah melebihi batas maksimal ini kan Luffy. Jadi langsung terjatuh ya. Tapi di sini kita perlihatkan kalau Luffy nggak pernah membunuh ya. Jadi seperti dari cuman membuat sekarat aja. Iya, jadi musuh-musuhnya itu tidak terbunuh ya, tapi sekarat ya. Bersama dengan Luffy-nya juga ya. Seperti Rob Lucci kan yang CV9 kan kalau kita lihat flashback ke belakang, dan banyak lagi lah yang sudah dikalahkan oleh Luffy seperti Crocodile kan. Gitu. Yang penting dia meng-KO-kan musuhnya. Meng-KO-kan musuhnya ternyata. Tapi sebenarnya dihitung-hitung seperti seri ya sebenarnya. Cuma lebih unggul Luffy dikit. Lebih
lebih dahulu Luffy yang lebih menjatuhkan. menjatuhkan ya. Walaupun KO dan sebenarnya Luffy juga ikut jatuh ya, ikut lemas dan sekarat mungkin ya. Oke, mungkin sudah ini kita lanjut ke scene yang mana tuh? Scene selanjutnya. Ya, scene selanjutnya itu Di scene selanjutnya memperlihatkan Yamato menyelamatkan Luffy yang terjatuh dari langit bersamaan Kaido. Tapi anehnya, padahal selain Luffy kan ada Kaido, ayahnya sendiri terjatuh. Tapi Yamato dia terfokus untuk menyelamatkan Luffy. Anehnya ya, padahal ayahnya sendiri ikut jatuh. Ya mungkin para anime udah tau lah, Yamato mungkin benci banget ke bapaknya. ya, Dari situ Yamato menangkap Luffy dan dia belum percaya dia ternyata bisa mengalahkan ayahnya yang sangat kuat itu. Sekelas Yonko ya. Iya, dia sangat kaget ternyata Luffy kuat banget. Wow. Dan di situ juga dijelaskan kalau warga Wano Kuni itu sorak gembira ya, Iya. karena kemenangan Luffy ya mengalahkan Kaido ya. Di situ juga terlihat supernova seperti Apo, Kids dan Law kaget melihat Kaido terjatuh dengan seperti gempa bumi di situ. Di situ pula sekaligus dinyatakan dua Yonko kalah oleh supernova. Betul tidak? Keren banget kan? Keren banget. Iya. Berarti Sangat, di luar dugaan. di luar dugaan. Berarti kita sudah bisa melihat level kekuatan antara Yonko dan supernova. Berarti satu Yonko diibaratkan hampir setara dengan dua supernova ya. Iya. Gitu. Karena Law dan Kid bergabung untuk mengalahkan Big Mom ya, dan akhirnya Big Mom pun terjatuh ya Terjatuh dia. di lubang yang hampir sama dengan Kaido ya. Kaido. Ya, bersebelahan ya, yang dibuat oleh Law kan dengan pedangnya itu yang raksasa itu ya. Karena di sini kita lihat Law juga sudah awakening kayaknya buah iblisnya ya. Dan selanjutnya memperlihatkan Zoro digendong sama Frankie ya. Frankie ya. Iya. Mereka bilang bahwa Zoro sekarat, susah bangun. Apakah dia meninggal? Nah itu takutnya ada scene menceritakan meninggal. Tapi nggak mungkin ya. Iya. Pahlawan soalnya. Iya, kalau Zoro meninggal, waduh, Waduh itu udah kayak es ya, kita akan sedih. Sedih. Dan mereka memanggil Chopper untuk segera mengobati Zoro yang sekarat. Mungkin dia kecapean mungkin ya, udah mengeluarkan seluruh tenaganya ya. Iya, untuk melawan King kan, dia menang kan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah King yang sangat kuat ya, sangat kuat, sangat besar, komandan pertama ya, pertama Iya. di Kaido ya. tangan kanannya Kaido. Di luar dugaan juga Di luar ya, dugaan, Zoro Zoro. bisa mengalahkan Sekelas King ya, gitu kan. sekelas King. Iya. Padahal di awal-awal chapter Ya, Zoro sangat Kewalahan. seperti jauh kekuatannya iya sangat jauh sekali. Apa mungkin karena pedang Enma itu berpengaruh? ya mungkin dari aliran pedang Elma Iya, kondisikan ya, tersalurkan tenaga hakinya itu hakinya. ya, menambah kuat ya. Ya. Keren Zoro. Di scene selanjutnya juga dijelaskan kalau apa Junisa yang gajah itu berbicara dengan yang berikutnya. Junisa berbicara ya melalui mungkin tingkat haki seperti Roger kan bisa berbicara dengan makhluk-makhluk aneh ya.
Ya. Dikatakan makhluk-makhluk aneh gitu kan. Seperti Luffy pun bisa Mendengarkan berbicara secara hati ya. ya, mungkin ya seperti itu, dari hati ke hati mungkin ya. Tapi hanya 3 orang karakter yang bisa berbicara dengan monster laut dan sebagainya Itu ya, yaitu untuk para anak-anak apa, keturunan-keturunan raja. bisa jadi ya. Karena yang bisa itu hanya Gold Roger, Raja Bajak Laut, lalu Luffy, dan yang ketiga Monosuke ya, yang sekarang baru kita ketahui kan. Oden juga udah Bisa dia, udah bisa mendengarkan dia. Oh, Waktu mendengarkan zaman Roger. masih sama Roger kan, Roger ya? waktu di kapal Oh iya. mendengarkan suara-suara itu yang Oh, seperti Raja Laut itu. Oh ya, monster laut ya. Monster laut. Oh iya, berarti 4 ya. Ya. Ternyata ada keturunan Jadi, juga Monosuke ya. Yang jelas Bisa orang-orang mendengar. terpilih lah yang Orang bisa terpilih ya, ini mendengarkan monster laut dan sebagainya ya. Lalu di chapter itu Junisa berkata mungkin apakah Wano Kuni akan terbuka ya untuk orang banyak agar bisa masuk, kan sekarang terisolasi ya. ya. Lalu mungkin di situ diperlihatkan kalau Monosuke tidak ingin dibuka pembatasan itunya, Ya, belum dibuka gitu. Untuk sementara Jangan dulu mungkin ada sesuatu yang dengan situasinya belum pas ya, karena baru kemenangan Luffy ya. lalu dibuka kan nggak ini ya, harus ada prepare tertentu ya untuk membuka diri kan dari Wano Kuni dari Itu dunia ya. Mungkin menunggu waktu yang tepat Ya. Kan Momonosuke berhasil menahan Onigashima, jadi tidak sampai jatuh ke Daratan ya. Karena bisa hancur kan. Ya. Alhamdulillah sampai tidak jatuh ke daratan dan menimpa rakyat ya. Kalau kebayang ya kalau misalkan sampai jatuh kan itu laut di bawahnya ya, kan. banyak korban yang bisa mati di situ ya. Tenggelam karena kan banyak juga yang buah setan. Tapi beruntung Momonosuke dengan keseriusan dia bisa menahan Onigashima. Iya. Dan waktu Momonosuke turun ke daratan, rakyat-rakyat pada takut ya. Disangkanya Kaido masih muncul ya, masih hidup gitu kan. Naga besar ya muncul. Iya. Ternyata padahal bukan ya. Padahal itu Dan Momonosuke menerangkan, tenang, saya bukan Kaido, saya Momonosuke. Betul sekali. Dan di situ memperlihatkan lagi kemunculan bayangan 4 Siliwit ya, samurai ya. Betul. Dari situ muncul ada Denjiro dan Komurasaki ya. Iya. Dan di situ pada warga bertanya, itu tuan siapa itu yang Denjiro? Denjiro kok itu rambutnya kemana tuh rambutnya? Yang jambul Katulistiwa itu. Itu yang jambul yang panjang itu ya. Kayaknya dia langsung digolokkan dari belakang ya. Itu mungkin langsung dicukur mungkin. Dicukur. Dan di situ kemunculan Komurasaki dan semua warga pada kaget. Kok Komurasaki muncul lagi? Apakah itu hantunya? Betul. Padahal udah dia 20 tahun ya. Padahal dia udah dimakamkan kemarin. Ternyata dia masih hidup. Iya, betul sekali. Oke, jadi chapter 1050 sudah usai ya. Sudah kita bahas dari pertama chapter, judulnya dan sampai akhir sudah kita bahas. Jadi pasti untuk kedepannya chapter akan semakin ramai lagi. Ya, pasti lebih seru lagi. Dan kita juga sangat senang sekali ya kalau Luffy bisa mengalahkan Kaido setelah Shionku gitu. Jangan lupa kalau suka, like, subscribe, dan komen. Kita lanjut lagi chapter yang terbaru. Bye bye. Terima kasih. Ya.